dipersembahkan oleh organ tubuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan membangun sistem imun dengan probiotik. Nah, saya ke Pak Rekta, ini memang probiotik ini sangat penting dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga imun, tapi juga bisa mencegah virus-virus ini bisa masuk karena pertahanan di tubuh kita begitu luar biasa dengan mengkonsumsi probiotik. Nah, apakah bisa menyembuhkan jika terjadi COVID-19 di tubuh manusia begitu? Betul, Mbak Fatma. Dengan memiliki sistem imun yang seimbang, respon imun yang seimbang, kita bisa menghindari penyakit infeksi apa aja termasuk COVID-19. Bahkan penyakit-penyakit lain juga sesungguhnya itu 90% lebih diakibatkan dengan kerusakan mikrobiota. Jadi penyakit lain pun seperti diabetes, alergi, autoimun yang lain itu juga bisa disembuhkan dengan probiotik, produk probiotik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa COVID-19 bukan hanya menyerang orang yang low imun, tapi juga orang yang respon imunnya berlebihan ya. Nah, sehingga kalau produk ini bisa membangun mikrobiota, pada gilirannya mikrobiota akan menyeimbangkan imun kita, respon imun, berarti produk ini bisa dipakai untuk tidak hanya profilaksis pencegah, tapi juga untuk mengobati, menyembuhkan pasien yang menderita COVID-19. Tidak hanya mencegah, tapi juga bisa mengobati. Ya. Oke, ini terbukti dengan apa? Adakah sudah pasien-pasien yang mengkonsumsi? Jadi Pro-M1 ini diberikan kepada individual, teman maupun keluarga. Bahkan kita juga sudah uji coba ke Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina, juga uji klinik di Rumah Sakit Daerah Dr. Sutomo berhasil. Seperti dijelaskan Prof. Subi tadi bahwa penempelan COVID di paru-paru kita melalui saluran nafas akan mengacaukan sistem imun di paru-paru. Kemudian karena sistem imun mukosa paru-paru dan sistem imun mukosa usus itu berhubungan, sistem imun di usus pun akan kacau, Mbak Fatma. Nah, lalu bagaimana kita intervensinya untuk meregulasi, memodulasi kembali sistem imun kita? Bisa dengan diminum. Dengan diminum, maka mikrobiota akan diperbaiki, akan dibangun kembali sehingga sistem imun di usus akan baik. Sebaliknya, sistem imun di paru-paru akan baik, akan seimbang lagi. Orang akan sembuh dalam waktu kira-kira 2 minggu. Tapi karena kita memiliki akses ya melalui hidung ke paru-paru, boleh juga dengan selain minum disemprotkan, dispraykan ke hidung sambil kita menarik nafas sehingga produk ini, probiotik ini bisa masuk ke paru-paru. Nah, dengan 2 rute administrasi seperti itu, maka kesembuhan bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat, 1 minggu. Sebelumnya 2 minggu, dibuktikan dengan 2 minggu, hanya 1 minggu. Diminum ya per oral, tapi dengan minum dan spray ke hidung itu bisa lebih cepat. Lebih cepat lagi. 5-7 hari sudah sembuh. Tapi juga harus disiplin dengan protokol kesehatan, lalu juga makanan yang bergizi, tidur cukup dan lain sebagainya. Itu harus tetap dilakukan begitu. Itu preventif, Mbak. Preventif, siap. Saya ke Prof. Subi. Prof, ini memang probiotik ini sangat luar biasa bagi kehidupan manusia begitu di dalam tubuh manusia. Bahkan bisa mencegah adanya virus-virus yang masuk karena pertahanan tubuh sangat luar biasa. Nah, ini bisa menghasilkan apa saja sih bioaktif yang dihasilkan oleh probiotik ini, Prof? Ya, jadi dengan interaksi 100 triliun ya, baik kuman baik di dalam usus itu akan interaksi sehingga membentuk suatu produk ya, metabolit namanya. Itu diperlukan untuk masing-masing sangat memerlukan, dan juga kendali sistem di dalam tubuh semuanya dimainkan oleh produk daripada usus ini. Salah satu contoh kegiatan otak, misalnya neurotransmitter itu diproduksi 8% di usus, luar biasa. Jadi di otak ada produksi, tapi yang dibantu usus yang sampai 78% diproduksi di usus, namanya neurotransmitter itu. Jadi ini sangat luar biasa ini. Jadi semua kendali dalam tubuh itu oleh kuman baik dalam usus itu. Makanya kita support terus-terusan supaya kita sehat. Jadi sehat itu asalnya dari usus. Ya, orang sehat, orang hidup sehat, semuanya baik itu semuanya dari usus. Ya maaf, meninggalnya orang asalnya kaitan dengan usus. Ya, jadi dan sekarang saya tambahkan lagi sampai untuk imun sistem. Jadi kaitannya dengan penyakit jantung,
untuk jantungnya, stroke, paru, ya, ginjal, liver, semua itu kaitan dengan usus. Usus baik, penyakitnya itu meredam. Hiperkolesterol, hipertensi, diabetes, kanker, itu semuanya kendali. Kalau itu mengkonsumsi seawal dengan kontinu, diharapkan bahwa itu akan mereda semuanya. Baiknya ini seperti apa untuk jangka waktu mengonsumsi probiotik agar terus-menerus bisa terjaga ini? Ya, jadi saya katakan tadi sejak awal, saya praktek punya pengalaman dan ada penelitiannya juga, mulai bayi lahir ceplok, umur 1 hari saya berikan. Mulai bayi? Itu mulai sudah bayi, bisa? Umur 1 hari, lalu sampai tua. Ada penelitian lebih jauh lagi, itu bahwa di dalam kehamilan itu ternyata permainan itu dimakan juga oleh kuman-kuman bayi ini. Jadi sekarang ada yang baru, mengkonsumsi kuman-kuman bayi ini, termasuk probiotik ini, pada ibu-ibu hamil sudah dimulai sekarang. Jadi semuanya kaitannya dengan kehidupan dengan tubuh. Kalau misalnya masyarakat ini bertanya-tanya, apakah ada efek samping yang mungkin bisa dihasilkan dengan mengkonsumsi probiotik ini seperti apa, Pak Rekta? Sejauh ini tidak ada laporan yang merugikan atau berbahaya dari konsumsi probiotik. Ya memang probiotik yang ada di dalam produk ini itu juga adalah probiotik yang komensal. Artinya sudah ada dengan kita sejak lahir, Mbak Fatma. Kita menuruni probiotik itu dari ibu ya melalui jalan lahir dan ASI. Jadi kalau kita mengkonsumsi mikroba atau bakteri yang memang sudah ada dengan kita sejak lahir, ya tentu tidak ada masalah yang akan terjadi. Dan memang selalu dijaga itu sangat penting, salah satunya dengan mengkonsumsi probiotik agar kesehatan tetap terjaga dan imun juga tetap terjaga. Betul. Nah, Pak Rekta, ini memang kalau probiotik ini bisa didapatkan di mana saja agar masyarakat ini tahu untuk mengkonsumsi probiotik ini? Kami sudah memiliki beberapa distributor di beberapa kota, mulai dari Lombok, kemudian Bali, Denpasar, Surabaya, Solo, Jakarta, Lampung, dan tentu kami akan terus menambah distributor di kota-kota lain supaya produk ini bisa terdistribusi merata ke seluruh masyarakat ya. Kemudian dari distributor sudah ada menjual ke reseller, dan reseller saya lihat cukup aktif menjual melalui online shop, Mbak Fatma. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada. Jadi boleh dibilang produk ini sudah hadir di masyarakat. Berarti memang aksesnya lebih mudah dengan adanya online ini di masa pandemi, karena tidak harus datang langsung ke toko, tapi juga bisa melalui website atau toko-toko online yang ada di tengah masyarakat. Nah ini untuk semprot maupun dari minum sendiri, efektivitasnya kalau menurut Prof. Subi ini seperti apa yang bisa dicerna oleh tubuh kita? Ya, jadi yang paling baik itu awal mula asalnya itu diminum ya. Itu bisa mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Semua mukosa setelah perlu di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh kuman baik usus ini. Tetapi lepas dari itu bahwa masing-masing organ, jadi dalam hidung, dalam tenggorokan itu ada kuman-kumannya juga. Ya, kalau kena COVID kuman tidak baik, dia akan berkembang biak kuman jahat, yang namanya gangguan disbiosis namanya, gangguan keseimbangan, itu akan mengacaukan semua, dari daratan akan menurun. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa COVID kena ke tubuh kita itu sudah kita membantu, Mbak, terjadinya prosesnya membantu. Karena ada, kalau agar rodo ngomong berarti ada reseptor ya, reseptor itu untuk menerima virus ini dalam tubuh dia masuk, dia berkembang biak, dia tidak ingin membunuh COVID, tapi dia ingin berkembang biak. Baik, terakhir Pak Rekta. Ini saya garis bawahi bahwa probiotik tidak langsung membunuh COVID, tidak, tapi meningkatkan daya tubuh sehingga bisa meredam, mengontrol, mengatasi. Ya. Tidak hanya untuk COVID, tapi juga seluruhnya lah, menjaga kesehatan tubuh manusia. Terima kasih Pak Rekta dan juga Prof. Subi untuk informasinya. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.